Sistem wasilah, apakah itu terminologi yang asing, istilah yang baru kita dengar, padahal itu adalah hukum semesta yang mengatur sistem ketersambungan antara ruh kita, ruh manusia dengan yang maha ruh, Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau di alam materi kita mengenal dengan hukum kausalitas atau sunatullah, maka di alam ruhani ada namanya sistem wasilah. Sebagaimana Al-Maidah ayat 35, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, carilah wasilah. Dalam keterangannya itu adalah jalan untuk mendekatkan diri atau jalan untuk ketersambungan. Ini perintah ini sudah sangat jelas. Apakah masih kurang? Kemudian lebih lanjut dalam Quran surat An-Nur ayat 35. Kemudian dalam Quran surat An-Nur, Allahu nurus samawati wal ard. Kemudian ada kata-kata yang sangat masyhur yang diperkenalkan oleh lebih lanjut dalam Quran surat An-Nur ayat 25, Allahu nurus samawati wal ard. Allah cahaya langit dan bumi. Di akhir kalimat ada yang sangat menarik, yaitu nurun ala nur yahdillahu linurihi mayyasha wa yadribullahul amthala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Cahaya di atas cahaya. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki. Itu adalah dasar ketersambungan. Nur ketemu dengan nur. Itulah sistem wasilah. Apakah masih kurang lagi dalil tentang sistem wasilah? Ternyata setiap hari kita mendengar minimal 5 kali kata wasilah, yaitu dalam doa setelah azan. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadinil wasilata wal fadilah. Nah itu, ketemu lagi kata wasilah dan fadilah, yang artinya, ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini dan pemilik sholat didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Jadi sudah amat jelas, terminologi wasilah minimal 5 kali sehari kita mendengarkannya. Karena itu adalah suatu sistem yang mutlak, sistem yang permanen, sistem yang menghubungkan ketersambungan antara ruh manusia dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha ruh. Kalau kita lihat dari gambar ini, maka Allah yang laisa kamitslihi syai'un, yang ada di Maliki Yaumiddin, yang ada di Ars, itu tidaklah mungkin
bisa digapai oleh alam dunia yang fisik. Makanya harus ada tali penghubung namanya tali wasilah. Sebagaimana hadis qudsi, sesungguhnya Al-Quran ini tali yang ujungnya ada di tangan Allah dan ujung tali satunya lagi ada di tangan kalian. Kemudian ada hadis berikutnya, tidak dapat memuat zatku, bumi dan langitku, yang dapat memuat zatku ialah hati sanubari hambaku yang suci, lunak dan tenang. Bahwa sebagaimana yang kita pahami, bahwa dalam sistem wasilah itu ada komponen-komponennya. Komponen utamanya itu adalah ada Nur Muhammad, kemudian ada malaikat atau nur secara umum, kemudian di dalamnya juga ada Quran Qadim atau kalam Qadim, kemudian di situ juga adalah sumber dari segala pengetahuan, yaitu Lauh Mahfuz. Tali wasilah adalah suatu sistem sambung menyambung, dimensi berdimensi, dimensi tertinggi yang tak terbatas, turun kepada dimensi yang bawahnya, kemudian turun lagi ke dimensi alam dunia. Jadi dimensi di alam ini, di alam musyahadah ini adalah dimensi yang maha tak terbatas, sehingga tidak mungkin dia akan bisa tersambung langsung kepada dimensi yang di alam dunia. Makanya dia harus tersambung melalui dimensi yang di bawahnya ini. Ini adalah alam immateri, ini adalah alam qadim. Kalau Allah adalah alam maha qadim, maka di sini adalah alam qadim. Alam qadim pun ini berbeda dimensi dengan alam dunia. Namun yang menarik, dalam diri manusia ini ada percikan ilahiyah. Dia adalah entitas qadim, tetapi ditanamkan dalam diri manusia. Itulah yang namanya ruh ini. Jadi ruh agar bisa tersambung ke dalam alam qadim, maka ada teknik-tekniknya. Alam qadim bisa tersambung kepada yang maha qadim, di ujungnya itu ada Nur Muhammad. Secara sederhana, ciptaan Allah yang paling sempurna adalah manusia. Manusia yang paling sempurna adalah Rasulullah Muhammad. Dan dalam diri Rasul Muhammad yang paling presisi dengan Allah, yaitu ruhaniyah Rasul Muhammad. Jadi Nur Muhammad sama dengan ruhaniyah Rasul Muhammad. Jadi sederhananya seperti itu. Ini adalah suatu tali pola hubungan antara yang maha qadim, yang qadim, dan yang baharu, yang alam di dunia. Nah, sejalan dengan hal tersebut, maka ketika manusia akan berhubungan dengan Allah yang ada di alam maha qadim, tentu tidak bisa langsung, karena ini adalah alam dunia, alam baharu, tidak mungkin bisa langsung menembus ke alam yang maha qadim, alam yang laisa kamitslihi syai'un. Makanya ketika manusia akan beribadah, sama persis ketika Allah menurunkan wahyu. Wahyu pun turun dari sisi Allah, kemudian melalui malaikat-malaikatnya di Lauh Mahfuz, kemudian turun ke utusannya yang ada di dunia ini. Demikian juga ketika manusia akan beribadah, manusia pun harus melalui tahapan-tahapan ini.
dari alam dunia pun hanya yang bisa menembus adalah ruhnya, karena ruh merupakan entitas ilahiyah. Jadi ruh manusia naik ke alam qadim baru tersambung ke alam maha qadim. Saya kira itu prinsip dasar dari sistem wasilah. Nanti akan kita urai bab per bab, bagian per bagian, tema per tema, agar lebih clear, karena sistem wasilah adalah sistem yang baku, yang tidak berubah, yang permanen, yang dari awal sampai akhir itu akan tetap terjaga, karena ini adalah sistem agama samawi yang tidak pernah berubah. Ingin informasi dan penjelasan lebih lengkap lagi, tetap di channel Mbah Mun Ajat, channel yang menyajikan tasawuf ilmiah wa amaliyah. Ilahi anta maksudi waridhoka madlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.